Kita mulai pengajian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Mudah-mudahan dengan memuji Allah sebagai tanda bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah kita terima. Allah sehatkan badan kita, Allah jernihkan fikiran kita, Allah sucikan hati kita, Allah pelihara dan tambahkan keimanan kita, Allah teguhkan keyakinan kita, dan Allah mudahkan dan sukakan kita untuk beribadah, mendekatkan diri kepadanya. Mudah-mudahan kita pula mendapatkan kekhusyuan dan kenikmatan dalam beribadah, sehingga inilah yang akan membanggakan kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. May ya'tihi mu'minan, siapa yang datang menghadap Allah ketika ia mati dalam keadaan beriman, qad amila salihat, sebelumnya ia telah beramal saleh, fa ulaika lahum, maka bagi mereka itu ad-darajatul ula, derajat yang tinggi. Mudah-mudahan amal-amal yang kita kerjakan ini, termasuk majlis ilmu yang kita hadiri ini, adalah sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kepada Nabi. Kita bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Nabi, wa sallimu taslima, yaitu dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya baru sampai dari Kuala Lumpur. Dari airport tadi langsung ke sini. Yaitu pemandangan yang tak biasa, yaitu saya pergi hari Jumat yang lalu. Kemudian hari Ahad ini kembali lagi ke sini, yaitu airport sepi. Sepi sekali. Jadi masuk saja airport, biasanya imigrasi kita antri untuk cop paspor di imigrasi. Sekarang pegawai imigrasi itu yang menunggu kita. Tak ada orang yang bepergian sebanyak yang sebelum ini. Apa sebabnya? Dan banyak flight itu dimonitor itu dibatalkan. Banyak penerbangan itu dibatalkan. Apa sebabnya? Virus Corona, bukan Toyota Corona, Corona nama virus. Dan ini menjadi populer pada hari ini karena di beberapa negara sudah mengorbankan nyawa. Banyak yang meninggal dunia karena virus ini. Di Cina ribuan banyaknya. Dan ini bukan hanya di Cina, sampai ke Eropa. Bahkan sampai hari ini jemaah kita yang akan menunaikan umroh tak dapat menunaikan umroh. Ada yang terkandas di tanah suci, kemudian sedikit-sedikit dipulangkan secara berperingkat-peringkat. Kemudian yang di tanah air pula sudah sampai di airport, pulang kembali ke rumah karena
tidak ada izin untuk pergi ke tanah suci. Visa tak dikeluarkan. Begitu keadaan pada hari ini. Tidak hanya sampai di situ, berkaitan dengan ekonomi, sudah banyak perusahaan yang kolab, jatuh karena tak bisa berdagang seperti biasanya, rugi karena restoran tak ada orang yang mengunjunginya. Kemudian ada tamu-tamu hotel yang akan datang tapi di cancel, dibatalkan, dan seterusnya. Maka sampai kepada negara pengaruhnya, sehingga kita dengar pada hari ini, ini ekonomi kita ini merudum, jatuh, disebabkan karena virus corona. Virus corona jadi sebab. Yang ingin kita pelajari dalam kajian kita pada malam hari ini, yaitu apa pandangan Al-Quran, pandangan Islam terhadap suasana atau keadaan yang kita lalui saat ini, yaitu merebak dan menyebarnya virus corona ini. Dari mana kita mulai pembahasannya? Kita mulai daripada diri kita terlebih dahulu. Dari surah An-Nahl ayat yang ke-49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbah wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan bersujud kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, dari makhluk yang melata maknanya bergerak di muka bumi, dan malaikat juga bersujud, sedangkan mereka para malaikat itu tidak menyombongkan diri. Dari pangkal ayat tadi, ayat ini menerangkan tentang apa ini? Tentang alam semesta, ciptaan Allah semuanya, baik itu yang di langit ataupun di bumi, semuanya tanpa terkecuali bersujud kepada Allah. Jadi virus corona itu bersujud juga tidak kepada Allah. Ini langsung masuk ke virus tuh, karena itu pembukanya ini. Semua ciptaan Allah, apa saja yang di langit, ciptaan Allah yang di langit, apa saja yang ada di bumi, ciptaan Allah yang ada di bumi. Virus corona itu ciptaan Allah bukan? Ya, ciptaan Allah. Semuanya bersujud kepada Allah. Kita bersujud tidak kepada Allah? Bersujud. Apa tandanya kita bersujud? Jangan ngaku-ngaku bersujud ya. Biasanya kata bersujud ini kita pakai kan kepada gerakan kita meletakkan kening kita ini ke tanah, kemudian dua telapak tangan kita, kemudian dua lutut kita, kemudian dua ujung kaki kita. 7 anggota sujud. Muka, dua telapak tangan, dua lutut, dua ujung kaki. 7 ini tercecah ke bumi, bersujud. Seperti yang diperintahkan kepada Maryam dahulu, wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, bersujudlah kamu dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Bersujud itu apa makna bersujud? Kalau tadi kita bersujud, kita meletakkan 7 anggota tubuh. Tapi kalau itulah pemahaman kita tentang makna bersujud, bagaimana pula memahami apa yang ada di langit bersujud? Apa yang ada di langit? Sebut ajalah satu yang ada di langit. Apa? Karena dalam ayat ini disebut malaikat juga bersujud di ujung ayat. Itu siapa?
Siapa yang bersujud di langit? Malaikat. Kemudian apa yang bersujud di langit? Apa saja, langit itu pun juga bersujud. Kemudian yang arah ke langit adalah kita sebut matahari. Matahari itu juga bersujud. Ini disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-18. Walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru. Disebutkan satu persatu. Dan apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi bersujud kepada Allah. Matahari bersujud, bulan bersujud, gunung bersujud, bintang bersujud. Kalau disebut matahari bersujud, seperti apa mereka bersujud? Meletakkan kening di bumi? Matahari letakkan kening di bumi? Punya telapak tangan juga? Punya lutut, punya kaki juga? Kalau kita bersujud dengan 7 anggota tubuh, kalau matahari bersujud, mengapa terdiam nih? Jawablah. Matahari itu bersujud? Bersujud. Tak ada siapa yang bisa menolaknya. Macam mana mau menolaknya ayat Al-Quran? Pohon itu bersujud? Bersujud. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Di mana kita jumpa ayat ini nih? Di surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang, pohon bersujud. Jadi batang kelapa itu bersujud atau tidak? Bersujud. Seperti apa mereka bersujud? Meletakkan keningnya di bumi? Tidak. Apa makna bersujud? Masuk pengajian tafsir. Inilah dia perlunya mengaji tafsir. Apa kata ulama tafsir tentang makna bersujud? Bersujud itu maknanya dari sisi bahasa, dan dari sisi bahasa ini bisa kita bawa kepada makna yang dikehendaki, yaitu bersujud maknanya adalah tunduk. Apa makna bersujud? Tunduk. Ada satu kata lagi, patuh. Patuh. Jadi jangan difahami makna bersujud itu hanya pergerakan tubuh. Kita memang apabila mau bersujud, kita gerakkan tubuh kita. Yang tadi muka kita ini ada di atas, kita letakkan di tempat yang paling bawah, bersujud. Mengapa kita letakkan? Karena kita patuh. Karena kita tunduk. Karena Allah memerintahkan kita untuk bersujud. Seperti yang diperintahkan kepada Maryam dahulu. Wasjudi, dan sujudlah kamu wahai Maryam. Dan sujud itu adalah bahagian dari gerakan solat. Karena Allah memerintahkan kita solat. Aqimus shalah, dirikanlah solat. Nah, dari antara gerakan solat itu adalah bersujud. Jadi kita bersujud itu sebagai ketundukan kita, sebagai kepatuhan kita. Tadi kita salat maghrib bersujud, bersujud. Sekarang kita bersujud. Sekarang. Yang sedang duduk nih sekarang nih, bersujud? Tidak. Tadi sudah kita sebut, makna bersujud itu bukan hanya difahami dari pergerakan saja, tetapi juga di makna dari sisi bahasa, tunduk dan patuh. Sekarang ini kita duduk di sini ini tunduk atau tidak? Patuh atau tidak? Patuh.
menuntut ilmu. Ini kita duduk di sini nih, menuntut ilmu sebagai ketundukan kita kepada Allah yang memerintahkan kita menuntut ilmu. Jadi sekarang ini kita bersujud atau tidak? Bersujud. Bersujud dari sisi maknanya, yaitu tunduk. Maknanya patuh. Jadi pohon kelapa yang sekarang tegak itu bersujud atau tidak? Bersujud. Dari sisi pergerakan, tidak seperti manusia. Tapi dari sisi maknanya, pohon itu sekarang dia bersujud. Apa makna bersujud tadi? Tunduk, patuh. Hei kelapa, berbuah kelapa. Patuh kelapa. Hei kelapa, berakhir usiamu. Berakhir. Kena tembak Peter. Kena petir, habis semua daunnya jatuh. Patuh. Matahari terbit, terbenam. Sekarang sudah terbenam matahari. Siapa yang memerintahkan matahari terbit dan terbenam? Allah. Berarti matahari sekarang ini bersujud. Besok matahari terbit, bersujud. Besok manusia sudah mendengar azan as-salatu khairum minan naum. Apa itu maknanya itu? Salat lebih baik dari tidur. Tetap tidur atau bangun salat? Kalau tetap tidur berarti manusia itu sambung. Tinggal nyambung aja lagi nih. Berarti manusia itu tidak bersujud. Ada pula orang yang bersujud sampai hitam keningnya bersujud, tapi boleh jadi dia itu tidak bersujud. Berani betul kita mengatakan dia kan bersujud. 7 anggota sujud tercecah ke bumi. Kita katakan boleh jadi dia tidak bersujud karena dia salat bukan karena Allah. Dia salat karena ingin dilihat oleh manusia. Ada yang salat karena ingin dilihat oleh manusia? Ada. Berarti bukan karena ketundukan kepada Allah, bukan karena kepatuhan kepada Allah, karena ingin menyampaikan kehendak hawa nafsunya, ingin dipuji oleh manusia. Seperti orang-orang munafik. Orang munafik itu sholat juga atau tidak? Sholat. Sujud juga atau tidak? Sujud. Betulkah orang munafik itu bersujud? Hitam keningnya. Betulkah mereka itu bersujud? Tidak. Karena makna bersujud itu adalah tunduk dan patuh kepada Allah. Kita macam mana? Bersujud atau tidak? Sekali-sekali bersujud Ustaz, sekali-sekali tidak. Kalau dalam ekonomi saya tak bersujud karena masih riba saya, mengamalkan riba. Uang masih di mana? Masih di bank konvensional? Di bank konvensional itu riba. Sementara Allah melarang riba. Beda jauh antara riba dengan jual beli. Jual beli Allah halalkan, riba Allah haramkan. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Riba Allah perangi. Siapa yang masih terlibat riba akan berperang dengan Allah dan Rasulnya. Hentikan riba. Tunduk dan patuh tidak? Mengapa terdiam nih? Jawablah. Ini beli mobil yang sedang diparkir sekarang tuh, kredit atau tunai langsung? Kredit. Kreditnya di mana? Di bank syariah? Atau di bank konvensional riba? Beli mobil kredit riba. Kemudian di masjid bersujud. Betulkah dia ini bersujud?
Mengapa tersenyum-senyum? Kita mengaji sekarang nih. Bukan mau tunjuk orang lain. Saya tak nunjuk siapa-siapa. Kita ini menunjuk diri kita sendiri. Betulkah kita ini sebenarnya hamba-hamba yang tunduk, yang patuh kepada Allah, yang disebut dalam Al-Quran sebagai yang bersujud kepadanya? Berarti mana yang lebih baik? Kita atau matahari? Kita atau pohon kelapa? Matahari, pohon kelapa, gunung, wal jibal, semua itu senantiasa setiap saat bersujud kepada Allah. Kita setiap saat bersujud? Anda salat 5 waktu adalah sekarang Ustaz, tapi dulu enggak juga. Sekarang ini alhamdulillah lah salat 5 waktu. Alhamdulillah salat 5 waktu. Puasa? Ada. Ramadan. Zakat? Itulah zakat nih. Kalau zakat fitrah adalah, tapi yang zakat perdagangan ini sampai hari ini belum juga saya keluarkan zakatnya lagi. Kebun sawit berapa hektar? Ada dikeluarkan zakatnya? Ibu-ibu yang di belakang sana, emas yang disimpan sudah cukup nisabnya 1 tahun, ada dikeluarkan zakatnya? Ada seorang ibu hajah datang jumpa saya, Ustaz, ini emas saya ini lebih dari nisab, apa saya keluarkan zakatnya? Oh iyalah, keluarkan zakatnya. Saya sudah keluarkan tahun yang lalu Ustaz, apakah tahun ini saya keluarkan lagi? Iyalah, tiap tahun. Habislah nanti harta saya nih Ustaz. Berarti dia tak tunduk, tidak patuh. Ibu ini bersujud juga? Ya, bersujud, sujud salat. Tapi bersujud dalam kehidupan, sekali-sekali bersujud dalam kehidupan, sekali pula tak bersujud. Bermakna mana yang lebih baik ini? Kita atau matahari? Kita atau bulan? Kita atau masih banyak lagi ciptaan Allah yang lain, yang kesemuanya itu mereka bersujud kepada Allah setiap saat tanpa membantah. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya ada yang bersujud, walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi tau'an wa karha wa dzidzaluhum bil ghudwi wal asal. Dan bersujud apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, bersujud dengan kerelaan, rela, sukarela. Dan ada lagi sebahagian bersujud dengan keterpaksaan. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya bersujud kepada Allah. Ya. Ada yang bersujud dengan kerelaan, seperti langit, bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon. Ini mereka semua bersujud dengan kerelaan. Tak ada pilihan untuk tidak bersujud. Untuk tidak bersujud, tak ada. Bersujud saja. Kita manusia ada pilihan untuk bersujud dan tidak bersujud. Letih Ustaz, baru pulang dari perjalanan jauh, tidur dululah. Padahal dia tahu kalau dia tidur lewat maghrib isya itu lewat, bangunnya nanti subuh lagi. Bagaimana? Salat dulu atau terus tidur? Ini udah makan malam belum nih? Tak keluar suara nampak. Mengapa banyak manusia yang tidak tunduk, yang tidak patuh? Karena manusia mengikuti kehendak hawa nafsu. Ketika manusia mengikuti kehendak hawa nafsu, maka tidak lagi tunduk dan patuh kepada Allah. Ketika manusia mengikuti hawa nafsu, dia tunduk dan patuh kepada hawa nafsu.
nafsunya. Maka sekarang yang dijadikannya Tuhan bukan Allah, yang dijadikan Tuhan adalah hawa nafsunya, karena dia tunduk dan patuh kepada hawa nafsunya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ada tidak kamu melihat orang yang tunduk dan patuh kepada hawa nafsunya dan menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ada. Berdagang. Nah, ini contoh ini. Karena belajar ekonomi, SE, sarjana ekonomi, naik pula lagi MA, master ekonomi, naik pula lagi PhD, doktor dalam bidang ekonomi. Dia punya teori yang selalu diulang-ulang, yaitu orang yang pandai berdagang itu, yaitu mendapatkan untung sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit-dikitnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan usaha yang sekecil-kecilnya. Maka jalan pintas pun dia lakukan, segala cara dia halalkan, menipu pun dia akan menipu. Orang seperti ini bersujud atau tidak? Keningnya hitam, bersujud atau tidak? Ini jangan pula merasa yang berkening hitam ini lagi bagus kening hitam itu karena banyak bersujud. Tapi yang kita maksudkan jangan fahami dari zahir saja. Sekarang ini kita mau memahami hakikat makna ini dari kata itu. Maka makna bersujud bukan hanya pergerakan tubuh dengan 7 anggota tubuh mencecah ke bumi, bukan itu makna bersujud. Bersujud itu maknanya tunduk dan patuh. Rupanya alam semesta ini semua tunduk dan patuh kepada Allah. Lalu siapa yang tidak tunduk? Ada sebahagian manusia. Disebut dalam surah Al-Hajj, wa katsirum minan nas. Ada banyak manusia bersujud, tetapi wa katsirun, dan banyak pula haqqa alaihil adzab. Haqqa ditetapkan, alaihi ke atasnya al-adzab. Apa sebab? Sebab kebanyakan manusia juga ada yang tidak bersujud. Ada tak sekarang yang di luar sana yang tidak sholat 5 waktu? Ada atau tidak? Di KTP-nya agama Islam. Ada? Manusia. Banyak juga yang tidak bersujud. Padahal alam semesta semua bersujud. Termasuk virus corona itu bersujud kepada Allah. Tetapi masuk pengajian nih. Ini dia pengajian nih. Tetapi karena ada sebahagian manusia yang tidak bersujud kepada Allah, maka yang tadi virus corona itu ada sebenarnya dan tidak mengganggu. Allah jadikan dia sekarang mengganggu manusia untuk memperingatkan manusia. Manusia yang tidak bersujud, yang disebutkan di dalam ayat wa katsirun haqqa alaihil adzab, dan ada pula sebahagian besar dari manusia itu yang ditetapkan azab ke atasnya. Siapa yang ditetapkan azab ke atasnya? Yang tidak bersujud. Apa bentuk azab itu? Apa bentuknya? Virus corona. Mungkin setelah ini virus Corolla. Mungkin selepas itu virus Alphard. Ini nama-nama mobil. Kita tak kenal sebelumnya nama-nama virus ini, tapi kita ikut aja lah, karena pakar dan menyebutnya itu namanya. Ada virus corona ini, ada semenjak dahulu, ada lagi. Kononnya virus ini dari kelelawar, koluang. Kononnya dari binatang itulah.
Kelelawar ini sudah ada tak sebelum kita ini? Sudah ada. Jauh sebelum kita ada, ini sudah ada juga kelelawar itu. Tapi ada virus itu, tapi tak mengganggu manusia. Apa sebab? Sebab manusia bersujud kepada Allah. Tapi ketika manusia tidak bersujud, haqqa alaihil azab, Allah tetapkan azab ke atasnya. Pernah tak berlaku seperti ini dahulu? Diceritakan di dalam Al-Quran. Kalau corona ini tak ada lah, tapi ada pada penduduk negeri Mesir dahulu. Kejadian ini berlaku di zaman pemerintahan Fir'aun. Apa yang berlaku di zaman Fir'aun? Kata, di mana-mana kata, tentu kata, kodok, frog, ad-dafadi', banyak sebanyak-banyaknya di zaman Fir'aun di negeri Mesir. Apa sebab? Sebab Fir'aun tak mau bersujud, tak mau tunduk dan patuh. Nabi Musa sudah diutus kepadanya supaya dia beriman. Dia tak mau beriman. Bahkan dengan angkuh dan sombongnya, Fir'aun mengatakan, wa ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ada tak negara besar pada hari ini mengatakan dialah negara superpower di dunia yang akan menguasai ekonomi dunia? Negara mana ini? Bahkan mungkin juga akan menjajah negara kita ini dengan kuasa ekonomi yang ada padanya. Itu berlaku pada masa dahulu di negeri Mesir. Allah kirim kata, tak bisa dia membasmi kata. Karena kata itu banyak. Dalam tafsir disebutkan, di mana aja ada air tergenang, sedikit aja tergenang air, ada kata di situ. Sampai-sampai kalau manusia membuka mulutnya, ada air di mulut itu, melompat kata ke dalam mulutnya. Tak bisa Fir'aun untuk menyelesaikannya. Maka diutuslah seseorang menghubungi Nabi Musa, supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah. Karena yang buat kata itu banyak siapa? Biasanya kata itu dia berkembang juga, tapi biasa. Tapi ini berkembangnya luar biasa. Yang membuat dia berkembang luar biasa ini siapa? Kata itu tak ada pilihan. Sebab kata itu yasjudu. Kata itu tunduk dan patuh kepada Allah. Hei kata, beranak pinaklah kamu dengan banyak sebanyak-banyaknya. Beranak pinak dia sebanyak-banyak. Karena sifat kata itu dan ciptaan Allah yang lainnya, sifatnya apa tadi? Tunduk dan patuh, yasjudu. Ini cara memahami apa yang berlaku sekarang. Ada tidak kita dengar sekarang nih orang yang pakar untuk menyelesaikan corona nih sekarang nih? Tidak ada. Tak pernah kita dengar. Tadi saya satu pesawat dengan seorang dokter. Saya tanya, Pak dokter, apa usaha sekarang ini untuk mencegah corona ini? Tak ada, Ustaz. Lalu kita terima aja lah. Dokter pun katakan terima aja. Tak ada. Tak berdaya. Pasrah. Fir'aun juga begitu. Tapi Fir'aun faham. Tak tahulah Fir'aun sekarang ini faham atau tidak. Kalau Fir'aun yang dulu faham, diutusnya orang berjumpa dengan Nabi Musa. Ini penyelesaiannya dari langit ini, tak bisa di bumi ini penyelesaiannya. Maka wahai Musa, kata utusan itu, ini saya utusan Fir'aun ini, berdoalah kepada Tuhanmu supaya Tuhanmu angkat kata ini, supaya hidup kita tenang, nyaman. Nabi Musa berdoa, hilang kata. Tapi Fir'aun, yang namanya Fir'aun ya Fir'aun. Sombong, tak berubah. Hilang kata, tetap menyombongkan diri. Allah tambah lagi siksaan yang berikutnya. Bukan lagi kata sekarang yang datang. Apa lagi yang datang? Belalang. Wal jarad. Datang belalang. Di mana-mana belalang. Habis tanam-tanaman.
Macam mana penyelesaiannya? Dengan fogging? Oh, tak cukup dengan fogging. Fogging belalang banyak di mana-mana. Daisha. Allah. Maka kita mesti tunduk dan patuh. Sudah masuk waktu Isya. Kita akan sambung nanti selepas salat Isya, insya-Allah, beberapa penyampaian lagi untuk sampai kepada makna apa yang berlaku sekarang ini kita fahami melalui pandangan Al-Quran, supaya kita dapat menyelesaikan persoalan tepat sebagaimana dahulu penyelesaiannya. Nabi Musa memohon kepada Allah, terangkat katak, terangkat belalang, terangkat kutu, terangkat, kemudian apa lagi? Darah. Air itu berubah menjadi darah di negeri Mesir itu. Nabi Musa berdoa kembali menjadi air. Meskipun dah berubah menjadi darah, kembali pada air. Jadi ada cerita tentang penyelesaian masalah itu dalam Quran. Sekarang mau tak kita buat penyelesaian yang seperti itu sekarang? Kalau tidak, tunggulah. Mungkin selepas nanti ini airport itu jadi museum pesawat aja lagi, karena tak ada orang yang mau ke sana. Karena kita ini semua takut mati kita ini. Orang yang menjemput saya ke airport itu ada cairan dalam mobilnya. Kemudian dia pakai cairan itu, dibasuhkannya ke tangannya. Saya tanya, apa ini, Pak Cik? Cairan apa ini? Ini Ustaz, kalau kita turun kemudian kita sentuh-sentuh barang-barang yang ada di airport tuh, maka nanti melekat nanti virus itu ke tangan kita ini. Maka supaya bersih kembali, kita pakailah cairan ini. Bertambah susah hidup kita ini. Tak tahu pula cairan itu berapa harganya, beli di farmasi. Beginilah keadaan pada hari ini, dalam ketakutan. Bagaimana cara penyelesaiannya? InsyaAllah kita akan sambung selepas salat Isya nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.